Pro dan kontra, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap jalan terus dengan kebijakannya mengirim pelajar yang dilabeli bermasalah ke barak militer. Anggaran 6 miliar rupiah pun disiapkan, di mana terbaru saudara puluhan pelajar tingkat SMA dan sederajat ini kembali berdatangan ke kompleks pelatihan TNI di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Mereka status keras. Minuman keras. Dan sejenisnya. Bubarkan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Siap. Selamat datang kembali di Dialog Kebangsaan, podcast kita di mana kita membedah isu-isu strategis dari berbagai sudut pandang. Saya Nurleli Kurniawati, dan hari ini kita berkumpul bersama untuk membahas isu-isu hangat yang ada di negara kita. Hari ini kita akan membahas kebijakan yang datang dari Kang Deddy Mulyadi, yaitu program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Isu ini sangat panas, menyentuh pendidikan, kedisiplinan, hingga hak asasi manusia. Dan dengan kita sudah hadir di sini ada Bang Bani, kemudian Bang Solihin, Kak Tina, dan Kak Suryani. Apa kabar semuanya? Sehat dan baik. Mengenai kebijakan yang akan kita bahas hari ini, yaitu program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Dari beberapa aspek terdapat pertanyaan yang akan kita diskusikan nih saat ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu di bidang aspek hukum dan hak asasi. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas? Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kita boleh minta pendapat dari Bang Bani terlebih dahulu. Kepada Bang Bani, dipersilakan. Oke, terima kasih host kita yang sangat ceria untuk hari ini. Terima kasih ya Kak Nur. Oke, saya akan menyampaikan sedikit mengenai isu dari Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan pelajar-pelajar yang bandel itu ke dalam barak militer. Menurut saya, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembinaan sosial di bawah pengawasan pemerintah daerah, bukan hukum pidana. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan orang tua dan tanpa kekerasan. Hal ini bisa kita anggap atau kita kategorikan sebagai program pendidikan karakter berbasis kedisiplinan. Namun, tidak bertentangan langsung dengan hukum jika dilakukan secara sukarela dan berorientasi pembinaan. Mungkin untuk hal tersebut, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan selanjutnya ke rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih atas tanggapan baiknya Bang Bani. Mungkin selanjutnya boleh kita dengar pendapat dari Kak Suryani. Kepada Kak Suryani, saya persilahkan. Untuk memasukkan anak yang nakal ke barak militer, walaupun tidak ada dasar hukumnya, menurut saya hal itu akan membentuk tanggung jawab dan ketahanan mental serta fisik. Rasa tanggung jawab pribadi melalui tugas pribadi, kebersihan, terapian. Selain itu membentuk ketahanan, kepemimpinan serta kerjasama. Selain itu dapat memutus lingkungan sosial yang negatif. Adanya instruktur di militer itu, nah remaja yang nakal ini akan mendapatkan interaksi langsung dengan figur otoritas, yaitu TNI dan Polri, yang diharapkan dapat menjadi teladan berupa disiplin dan moral untuk menggantikan pengaruh negatif dari lingkungan yang negatif itu sebelumnya. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bang Bani dan Kak Suryani. Cukup kritis dan terbilang pro, namun harus didasari dengan dasar yang kuat dan tidak terlepas dari hukum yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk di aspek selanjutnya yaitu terdapat di aspek sosial dan pendidikan. Pertanyaannya, apakah metode pembinaan di barak TNI dapat mengubah perilaku remaja secara positif dan berkelanjutan? Untuk menjawab pertanyaan ini, boleh kita minta pendapat dari Kak Tina terlebih dahulu. Silahkan Kak Tina. Oke, baik. Jadi, apakah metode pembinaan di barak TNI ini dapat mengubah perilaku remaja secara positif dan berkelanjutan? Nah, sebenarnya di satu sisi, lingkungan militer ini menawarkan disiplin, kemudian ketertiban, dan struktur yang kuat. Remaja yang terbiasa hidup tanpa aturan mungkin akan mendapatkan manfaat dari rutinitas yang tetap ini. Nah, mereka juga diajarkan tentang tanggung jawab, kemudian kerjasama tim, dan juga kepemimpinan. Hal ini bisa menjadi terapi kejut yang efektif. Banyak yang berargumen bahwa pendekatan ini tuh bisa menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab yang sebelumnya hilang. Namun di sisi lain, metode militer ini seringkali bersifat otoriter dan fokus pada kepatuhan.
Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan mengatasi akar masalah dari kenakalan remaja saat ini? Nah, seringkali sebenarnya kenakalan remaja ini tuh berasal dari masalah yang lebih dalam, seperti trauma, kemudian juga masalah keluarga, atau masalah psikologis. Nah, pendekatan militer ini mungkin tidak akan menyentuh akar masalah ini jika tidak ada pendampingan psikologis atau bimbingan sosial yang memadai. Perubahan perilaku terjadi mungkin hanya bersifat sementara. Namun, remaja juga bisa kembali ke perilaku lama mereka setelah keluar dari lingkungan barak ini. Karena di luar sana tidak menawarkan struktur yang sama. Jadi, untuk keberlanjutan sendiri dari perubahan perilaku ini sangat bergantung pada program setelahnya atau pasca pendidikan yang komprehensif. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya coba kita dengar pendapat dari Bang Solihin. Pertanyaannya, apakah metode pembinaan di Barak TNI dapat mengubah perilaku remaja secara positif dan berkelanjutan? Untuk Bang Solihin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, pembinaan anak-anak nakal di Barak TNI sangat bermanfaat untuk remaja-remaja kita. Karena dengan mereka mendapatkan pendidikan di Barak TNI, mereka akan mendapatkan pendidikan karakter yang baik, mereka akan diajarkan tentang kedisiplinan, mereka akan menghargai betapa pentingnya waktu, sehingga tindak-tindak kenakalan yang mereka lakukan selama berada di luar barak militer itu bisa teratasi. Saat mereka berada di barak militer akan dilatih oleh para tentara, dan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sifat yang baik terhadap remaja-remaja kita. Kemudian dengan mereka mendapatkan pendidikan karakter di barak TNI ini, tentu lingkungannya pun berubah. Mereka ditempatkan di lingkungan yang baik, dan ini akan menumbuhkan sifat yang baik juga kepada remaja-remaja kita. Kalau sebelum-sebelumnya mereka mendapat tinggal di lingkungan yang tidak baik, sehingga remaja-remaja kita mudah terpengaruh, dengan ditempatkannya di barak militer, ini akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Menurut saya demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Tina dan Bang Solihin. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu positif ya ininya termasuk kegiatan yang positif dengan diadakannya barak di TNI ini. Namun perlu ditindaklanjuti atau didukung dari sisi psikologi juga agar tetap menyentuh pada akar permasalahan dari siswa yang bermasalah tersebut. Untuk aspek yang selanjutnya itu di aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini bisa diterapkan secara nasional atau hanya cocok di daerah tertentu? Nah, pertanyaan ini mungkin kita kembali bertanya lagi ya, minta pendapat kepada Kak Tina dulu. Silakan Kak Tina. Baik, mungkin apakah kebijakan ini itu bisa diterapkan secara nasional atau hanya cocok di daerah tertentu? Jika kita melihatnya sebagai kebijakan nasional, memungkinkan ada banyak tantangan untuk itu. Karakteristik masalah kenakalan remaja ini sangat bervariasi di setiap daerah. Kenakalan remaja di kota besar mungkin akan berbeda dengan di pedesaan. Selain itu, kapasitas dan sumber daya dari misalnya TNI sendiri di setiap daerah itu juga berbeda. Menerapkan satu program ini yang sama ke seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan ini bisa jadi tidak efektif. Oleh karena itu, program seperti ini mungkin lebih cocok sebagai inisiatif lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sumber daya masing-masing daerah. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk tambahannya, mungkin kita bisa mendengar pendapat dari Bang Bani ya. Bang Bani, boleh Bang dipersilahkan? Oke, terima kasih Kak Nur untuk waktu dan tempatnya. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit dan tambahan dari penjelasan dari Mbak Tina. Apakah kebijakan ini bisa diterapkan secara nasional atau hanya cocok di daerah tertentu? Untuk hal tersebut apabila dinyatakan efektif bisa dijadikan model nasional dalam penanganan remaja bermasalah apabila efektif, yang dalam arti apabila remaja yang sudah masuk ke dalam barak dan keluar itu dapat merubah 180 derajat dari tingkah laku dan perilakunya yang dulu salah sekarang sudah baik dan bisa untuk dijadikan contoh di skala nasional. Kemudian pendekatan ini menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan disiplin yang sangat dibutuhkan generasi muda umumnya pada saat sekarang, yang saya lihat kurang nasionalisme lah. Kemudian untuk bisa menjadi sinergi antara pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan dari tingkat kenakalan remaja pada saat ini, khususnya yang mana kita lihat tidak berasal dari kota saja, dari desa-desa juga sekarang kenakalan remaja itu sudah sangat signifikan, sangat
mengiriskan untuk kita lihat ya. Hal-hal yang tidak wajar udah dilakukan, miras, narkoba, dan tawuran lah di mana-mana yang merugikan orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Mungkin begitu sih tanggapan saya, Kak Nur. Baik, terima kasih kepada Kak Tina dan Bang Bani atas tanggapan positif dan kritis ya. Kesimpulannya itu mungkin bisa secara nasional, namun harus ada syarat, yaitu bisa menciptakan lulusan yang bisa mencerminkan nasionalisme yang kuat untuk Indonesia. Kemudian karena ada perbedaan antara kultur di kota dan di desa, jadi perlu kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Untuk aspek selanjutnya, pertanyaannya masih di aspek kebijakan publik ya, tapi ada pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kebijakan ini merupakan solusi jangka pendek atau jangka panjang terhadap kenakalan remaja? Pertanyaan ini mungkin kita bisa mendengar jawaban atau pendapat dari Bang Solihin terlebih dahulu. Silakan Bang Solihin. Baik, kalau menurut saya, Mbak, ya, kebijakan ini tidak tidak bisa berlaku jangka panjang. Kebijakan seperti ini hanya berlaku jangka pendek. Karena kebijakan seperti ini membutuhkan dana yang juga lumayan. Karena kita lihat bahwa setiap daerah itu tingkat kenakalan remaja itu berbeda-beda. Dan pelaku tindak kejahatan itu juga bukan sedikit, artinya jumlahnya sangat besar. Nah, kebijakan ini diterapkan tentu akan menggunakan biaya. Nah, kemampuan fiskal setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau ini diterapkan, ini sedangkan setiap daerah itu mempunyai kebijakan fiskal yang berbeda, dan ini saya rasa tidak bisa berlaku seterusnya gitu, hanya dalam waktu jangka pendek. Kemudian juga berapa lama sih mereka ini di barak? Kalau kita lihat dari yang terjadi di Jawa Barat itu kalau tidak salah saya hanya beberapa pekan saja. Artinya tidak efektif sebenarnya mereka ditempatkan di barak ini. Hanya saja dengan mereka ditempatkan di barak, mereka mendapatkan pendidikan karakter ketika mereka berada di dalam barak tersebut. Nah, harapannya setelah mereka keluar, walaupun mereka di luar itu tidak dilatih atau tidak dididik oleh TNI, tapi pendidikan yang telah mereka dapatkan selama berada di barak, itu bisa mereka terapkan ketika mereka berada di luar. Nah, demikian, Mbak, menurut saya demikian. Ini tidak bisa berkepanjangan, hanya berlaku jangka pendek saja. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bang Solihin. Ini ya, berarti untuk pertanyaan ini kontra ya. Jadi kebijakan ini tidak bisa dijadikan untuk kebijakan jangka panjang karena dari yang pertama itu membutuhkan dana yang besar. Kemudian kebijakan ini hanya sebagai eksperimen sosial. Yang lebih penting itu terdapat pada pendidikan moral anak tersebut di sekolah dan di rumah yang bisa menciptakan anak tersebut untuk tidak berkelakuan nakal seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, diskusi kita hari ini bisa disimpulkan ya bahwa kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini mengandung nilai positif jika dilihat dari semangat pembinaan karakter, bela negara, dan kedisiplinan yang sesuai dengan wawasan kebangsaan. Namun, jika tidak diatur secara hukum, tidak humanis, dan melanggar hak anak, maka kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membina moral dan kedisiplinan anak bangsa agar menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan berjiwa nasionalis. Jiwa kedisiplinan dan rasa cinta tanah air yang dilatih di lingkungan TNI dapat memperkuat karakter kebangsaan remaja. Upaya ini juga sejalan dengan semangat gotong royong antara pemerintah dan TNI untuk membina generasi muda. Teman-teman sekalian, terima kasih ya, terutama Bang Bani, Bang Solihin, Kak Tina, dan Kak Suryani atas sumbangsi pemikiran yang kritis dan mencerahkan untuk diskusi kita hari ini. Kepada Sobat Kebangsaan, semoga diskusi ini memperkaya wawasan kita. Mari kita terus mengawal kebijakan publik dengan pikiran terbuka dan semangat membangun bangsa. Sampai jumpa di diskusi kebangsaan berikutnya.